Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Universitas di Kubang, Semarang. Unisbang terletak di dua tempat, yakni di Mugas, Kecamatan Semarang Selatan, dan Bendan Yusor, Kecamatan Gajah Mungkur. Saat ini, Unisbang terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nama Sikubang bukan sebuah singkatan Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan, tetapi telah menjadi sebuah nama akronim, yaitu Sasaran Taruna Informatika dan Komputer untuk Pengembangan dan Kesejahteraan, disingkat Sikubang, sehingga universitas yang didirikan oleh YPPMI dinamakan Universitas Sikubang, yang disingkat dengan Unisbang. Unisbang memiliki lembaga atau logo sebuah burung garuda berwarna kuning yang mencengkram bola dunia warna biru dengan sebuah pita bertuliskan Unisbang yang melekat di bola dunia tersebut. Bola bumi dengan warna biru diartikan tanah air Nusantara Indonesia yang berada di antara bagian dunia. Pita yang melekat pada bola dunia itu sebagai identitas diri dari Unisbang sebagai satu di antara lembaga pendidikan. Unisbang memiliki sebuah visi pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi yang berjiwa kewirausahaan. Sementara itu, misi memiliki 6 poin berdasarkan Tridharma perguruan tinggi. Pertama, mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance atau GUG. Kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, rasional, regional, dan global. Selanjutnya, melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. Menjalani kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi yang lain, serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip operasional Bank Syariah. Nama saya Rayudya Suti, NIM 2005520033 dari kelas akuntansi A1. Yang pertama, ada prinsip syariah penghimpunan dana. Ada giro wadiyah. Wadiyah menurut bahasa adalah berasal dari akar kata wadah yang berarti meninggalkan atau titip. Jadi, giro wadiyah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiyah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendaki. Produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah yad damana atau titipan yang dapat diambil kapan saja, menggunakan cek atau giro dengan berdasarkan kesepakatan tertentu yang telah disepakati dan tidak ada imbal hasil yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Produk giro ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan, lembaga, dan badan usaha untuk memudahkan bisnis yang didukung dengan jaringan yang luas dan terkoneksi secara online dan dapat dijadikan sebagai rekening gabungan. Ketentuan giro wadiyah diperuntukkan bagi nasabah perorangan, badan usaha atau pemerintah. Pemberian bonus atau jasa giro diberikan kepada nasabah giro yang memiliki rata-rata saldo harian dalam 1 bulan mulai dari 100 juta dengan bonus setara dengan nisbah 10%. Rekening giro yang tidak ada aktivitasnya selama 6 bulan
untuk kepentingan nasabah atau dikategorikan ke dalam rekening pasif. Pemberian bonus atau jasa diberikan dengan nisbah minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 20%. Saldo tabungan lebih dari 7.500.000 dikenakan pajak atas bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 20%. Selanjutnya, keunggulan Giro Wadiyah. Ada rekening koran dapat dikirim setiap bulan, memperoleh fasilitas audebet, memperoleh fasilitas rekening gabungan atau joint account, nisbah bagi hasil yang kompetitif, saldo rekening terjamin karena telah terdaftar di LPS. Persyaratan Giro Wadiyah. Perorangan. 1. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening. Melampirkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Melampirkan fotokopi NPWP jika ada, tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Persyaratan Giro Wadiyah badan usaha. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening. Melampirkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Melampirkan fotokopi akta pendirian beserta perubahannya dan susunan pengurus terbaru. Melampirkan fotokopi izin-izin usaha lainnya. Melampirkan fotokopi surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pengurus. Melampirkan fotokopi NPWP jika ada, tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang selanjutnya, tabungan wadiyah. Tabungan wadiyah adalah akad dengan skema penitipan. Artinya, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberi amanah kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaannya. Atau wadiyah berasal dari wada syai'ah, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Manfaat tabungan wadiyah. Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, bebas biaya transaksi cek saldo, tarik tunai, dan transfer online. Nasabah tidak akan dikenakan biaya cek saldo, tarik tunai, dan transfer online untuk 10 kali transaksi per bulan. Fitur transaksi terkini, nasabah dapat menikmati kemudahan layanan fitur terkini seperti fasilitas mobile banking, Danamon SMS, ATM, dan Hello Danamon untuk menambah kenyamanan. Gratis biaya administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai di seluruh mesin ATM Bank Mandiri, bebas biaya transaksi di seluruh mesin edisi Mandiri dan edisi Prima, kemudian dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, contoh tabungan akad wadiyah. Tabungan impian BRI Syariah IB dengan setoran awal 50.000. Tabungan Mega Syariah Rencana IB dengan setoran awal 100.000. Tabungan utama pensiun IB Bank Mega Syariah dengan setoran awal 20.000. Tabungan simpatik BSM dengan setoran awal 30.000. Tabungan mitra Bank Mega Syariah IB dengan setoran awal 50.000. Tabungan Kurban BSM dengan setoran awal 50.000. Tabungan muamalat IB Haji dan Umroh dengan setoran awal 50.000. Ketentuan umum tabungan wadiyah. 1. Bersifat titipan. Titipan bisa diambil kapan saja atau on sale. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak lain. Prinsip syariah penghimpun selanjutnya, tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara sahibul mal
atau pemilik modal atau nasabah dengan mudharib atau pihak bank. Pada akad ini, nasabah menyediakan sebagai penyedia uang dan pihak bank sebagai pengelola uang tersebut. Dikarenakan konsep mudharabah adalah kerjasama, maka jika usaha yang dilakukan dari hasil kerjasama nasabah dan bank berhasil, hasil tersebut akan dibagi berdasarkan kontrak yang sudah disepakati. Apabila usaha yang dijalankan bangkrut dan disebabkan oleh pihak bank, maka pihak bank harus bertanggung jawab atas kerugiannya dan nasabah tetap mendapatkan seluruh uangnya. Contoh tabungan akad mudharabah: BSM tabungan pensiun, tabungan BSM tabungan berencana, dana syariah IB, tabungan IB Hasanah Mudharabah BNI Syariah, tabungan IB Mapan CMB Niaga Syariah. Manfaatnya, satu, usaha 100% dibiayai oleh bank. Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha, sistem bagi hasil sesuai hasil proyek atau usaha, pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash flow. Ketentuan, diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha. Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek, nilai guna angguna 125% dari plafon pembiayaan. Prinsip syariah penghimpunan dana yang keempat yaitu deposito mudharabah, produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah kondisi di mana pihak mudharabah akan memberikan kuasa penuh di dalam penggunaan dana dari shahibul mal tanpa adanya batasan. Aplikasi yang diterapkan di dalam perbankan akad mudharabah umumnya ditetapkan dalam berbagai macam produk pembiayaan dan pendanaan. Deposito ini juga akan diterapkan pada deposito biasa dan deposito spesial. Deposito spesial adalah dana yang dititipkan oleh nasabah khusus bagi bisnis tertentu, misalnya ijarah saja atau murabah saja. Faktor yang menjadi penentu besarnya nisbah antara lain jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Manfaat, saat keuntungan dari usaha meningkat secara tidak langsung, nisbah yang didapat nasabah juga ikut naik. Bank tidak wajib membayar bagi hasil secara tetap seperti pemberlakuan bunga di bank konvensional. Nisbah deposito mudharabah disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Usaha yang dijalankan bank sesuai syariat dan halal. Syarat buka deposito mudharabah: perorangan, mengisi form aplikasi pembukaan rekening, fotokopi identitas diri atau KTP, SIM, paspor yang masih berlaku, fotokopi NPWP, dana menetapkan minimal 1 juta. Badan usaha mengisi form aplikasi pembukaan rekening, melampirkan fotokopi KTP, SIM, paspor yang masih berlaku, fotokopi akta pendirian beserta perubahan dan susunan pengurus terbaru, fotokopi SIUP, ITU, DTDP, fotokopi surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pengurus, fotokopi NPWP. Kelebihan deposito mudharabah: besaran nisbah kompetitif, jangka waktu yang fleksibel, menggunakan sistem automatic rollover atau perpanjangan otomatis, dapat dijadikan jaminan kredit, aman karena dijamin LPS atau lembaga peminjam simpanan, tidak ada biaya administrasi. Yang kedua, ada prinsip syariah penyaluran dana. Prinsip investasi yang pertama, mudharabah muqayyadah, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal shahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib. Dengan suatu perjanjian di awal, tugas daripada pemilik dana adalah untuk menentukan objek usaha, sedangkan pengelola dana hanya menjalankannya saja. Manfaat dari mudharabah muqayyadah untuk membiayai
pembiayaan tertentu yang mempunyai prospek margin yang tinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik. Jenis akad mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Bentuk mudharabah ini adalah investasi terikat yang pencatatan transaksinya dimasukkan ke dalam neraca bank. Mudharabah muqayyadah off balance sheet, sesuai namanya, off balance sheet adalah aset dan kewajiban keuangan yang tidak dicatatkan pada laporan keuangan atau neraca. Skema penerapan investasi. Skema mudharabah muqayyadah ini bisa diterapkan pada beberapa struktur permodalan dan juga struktur pembiayaan pada beberapa sektor. Misalnya untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah yang bersifat jangka panjang seperti pembangunan tol, pembangunan pabrik, pembangunan negara atau obligasi dan sukuk retail, pembiayaan pada holding company, dan alternatif obligasi syariah atau sukuk. Manfaat mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad antara pemilik dana dengan pengelola dana yang saling bekerja sama. Tugas dari pemilik dana adalah untuk menentukan objek usaha, sedangkan pengelola dana hanya menjalankannya saja. Mudharabah muqayyadah dimanfaatkan untuk membiayai pembiayaan tertentu yang mempunyai prospek margin yang tinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik. Fitur mudharabah muqayyadah antara lain: 1. Bank dapat digunakan sebagai channeling agent, di mana bank dan nasabah dapat menerima dana dari sahibul mal dan bank dapat bertindak sebagai perantara atau penghubung. Bank sebagai executing agent, di mana bank dapat menerima modal atau dana dari pemilik dana untuk dimasukkan pada sektor pembiayaan yang disepakati. Nasabah juga mendapatkan modal untuk dikelola sebagai mudharib, dan nasabah juga dapat berhutang pada bank. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelola dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola, digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain. Contoh tabungan mudharabah mutlaqah adalah kerjasama antara nasabah penabung dengan bank melalui produk tabungan giro dan deposito syariah. Mudharabah mustarokah biasanya digunakan oleh berbagai bisnis yang ingin secara independen mengelola bisnisnya, sedangkan pihak pengelola hanya sebagai pelaksanaan saja. Dengan berjalannya usaha, pihak pengelola juga dapat ikut menanamkan modal di usaha. Dalam akad mudharabah mustaqah, paling tidak terdapat dua hubungan hukum. Hubungan hukum yang pertama adalah hubungan antara pemilik modal, dan hubungan kedua adalah hubungan antara pemilik modal dengan al-mudharib sebagai pengusaha. Selanjutnya ada musyrakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyawarah berarti penggabungan, pencampuran, atau serikat. Bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atau usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Dengan skema musyarakah, Anda dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk investasi atau modal kerja baik dengan jangka pendek maupun jangka panjang dengan fleksibilitas pembayaran. Fasilitas pembayaran ini dapat digunakan untuk pembiayaan suatu proyek maupun pembiayaan kebutuhan pengadaan barang investasi atau modal kerja usaha. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah wajib menyerahkan laporan usaha atau realisasi sales atau pendapatan
kepada bank untuk menentukan bagi hasil atas usaha. Rukun musyarakah ijab kabul, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan dalam pengolah harta. Objek ahad mencakup modal atau pekerjaan, nisbah bagi hasil. Jenis-jenis musyarakah: syirkah al-milk atau al-amlak adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Syirkah al-uhud. Syirkah al-uhud adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengolah harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Selanjutnya ada muzaraah, bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Rukun muzaraah, adanya pemilik lahan, adanya penggarap lahan, benih dan lahan dari pemilik, kesepakatan dan akad dari kedua belah pihak, ganti modal dari penggarap yang berasal dari hasil untung pengerjaan lahan. Syarat-syarat: 1. Ahidain harus berakal, adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam. Perolehan bagi hasil harus disebutkan jumlahnya atau presentasinya. Hasil adalah pemilik bersama. Lokasi dan batas tanah jelas, alat-alat dalam bercocok tanam. Menurut jumhur ulama, apabila telah menemukan rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut. Biaya pertanian atau pupuk, perairan, pembersihan tanaman ditanggung bersama sesuai presentasi masing-masing. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap dilanjutkan sampai panen dan akad diwakilkan oleh ahli waris. Muzaraah yang tidak sah apabila bagian pemilik lahan dan penggarap tidak disebutkan dengan jelas. Jika bagian pemilik lahan disebutkan, misalnya dibatasi dengan berat tertentu dari yang dihasilkan tanah, atau dibatasi dengan luas tertentu dari tanah yang hasilnya adalah bagian pemilik lahan, sementara sisanya adalah bagian penggarap atau petani, maka muzaraah ini batal karena adanya tipu daya dan menimbulkan persengketaan. Contoh, Pak Irwan mempunyai tanah yang belum ditanam, sedangkan Pak Eko mempunyai benih untuk ditanam, dan Pak Eko menanam di tanah Pak Irwan. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah Pak Eko, sebab Pak Eko yang bertanam. Selanjutnya, musyakoh. Musyakoh merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam ahad. Rukun. 1. Ahidain, pemilik kebun dan penggarap. 2. Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah. 3. Syihad. 4. Objek musahoh. Syarat-syarat musahoh: ahidain memiliki kecakapan dan sama-sama boleh menasarufkan hartanya. Pekerjaan hendaknya ditentukan masa dan kewajiban, seperti penjagaan kerusakan, perawatan buah dengan cara menyiram, merumput, dan
dengan cara menyiram, merumput, dan mengawinkannya. Objek musakho belum boleh semua jenis pohon yang berbuah maupun pohon yang tidak berbuah namun butuh perawatan dan menghasilkan. Presentasi pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan di awal. Akad ditentukan jangka waktunya. Contoh, Pak Irwan mempunyai sawah, tetapi Pak Irwan menyerahkan sawahnya kepada Pak Eko. Dalam perjanjian, Pak Eko menyiram dan mengurusnya dan hasil panennya untuk keduanya. Selanjutnya, murabahah. Prinsip jual beli. Murabahah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam akad mudharabah, penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk. Kemudian penjual menyatakan jumlah keuntungannya pada produk tersebut. Jika harga yang disepakati bersama, akad murabahah pun akan terjadi. Syarat murabahah. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah. Yang pertama, penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Akad harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi catat atau barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Rukunnya pertama, pemilik lahan, petani penggarap atau pengelola, objek al-muzara'ah, sikhat. Murabahah seperti halnya juga muzara'ah. Hanya saja terdapat perbedaan jika muzara'ah benihnya berasal dari petani penggarap lahan, sedangkan murabahah benihnya berasal dari pemilik lahan, dan keduanya memiliki ketentuan dan rukun yang sama pula. Yang selanjutnya ada salam. Jual beli dengan cara pemesanan atau online, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. Inti dari transaksi salam adalah penyerahan barang kemudian hari dan pembayaran tunai dilakukan di muka. Jadi harga sudah ditetapkan di awal walaupun penyerahan barang di kemudian hari. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar atau keterangan ini yang disepakati antara bank atau pemilik dan nasabah atau penjual. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal tersebut. Contoh, Rayu memesan boneka di Shopee. Setelah memesan, Rayu langsung membayar pesanan terlebih dahulu, sedangkan boneka akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya, ada mekanisme yang dilakukan dalam transaksi salam yang dilakukan di sektor perbankan syariah. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. 1. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, salam dilakukan dengan cara pembayaran tunai saat akad. Bila sudah ada barang, maka segera akan diserahkan kepada nasabah dan pembayaran dilakukan saat akad. Syarat dari dalam, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Artinya, jika waktu tiba, barang tersebut harus sudah ada. Implikasinya, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya. Tidak sah. Selanjutnya, pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Ukuran
Barang jelas, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya. Sifat ini harus jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Disebutkan tempat menerimanya. Selanjutnya, istisna. Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu. Sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Contoh, Rahyu memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 50%. Yang kedua, contoh kedua, apabila ukuran sepatu Abi jarang ada di pasaran, Abi pasti akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istisna. Syarat dari dalam kesepakatan kriteria barang disebutkan di awal agar tidak terjadi perselisihan saat barang atau produk pesanan sudah jadi. Waktu penyerahan barang tidak ditentukan. Apabila ditentukan, akadnya akan berubah menjadi akad salam. Barang yang dipesan sudah bisa menggunakan akad istisna. Ketentuan akad istisna. Spesifikasi arang pesanan harus jelas dan sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Jika tidak, maka penjual harus bertanggung jawab. Jika nasabah dalam akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istisna paralel. Istisna tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau akad batal demi hukum, di mana terjadi hukuman kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan akad. Metode pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan dengan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai. Pada pembiayaan istisna, bank melakukan pesanan barang kepada supplier atas pelaksanaan dari nasabah. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah, dan bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada supplier. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan, dan supplier dapat menagih kepada bank atas barang pesanan yang telah diserahkan. Mekanisme pembayaran istisna. Pembayaran dibuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istisna. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Kombinasi dan cara pembayarannya di atas. Selanjutnya, ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan dengan nasabah dengan cicilan sewa yang sudah diberikan, termasuk cicilan pokok harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank. Contoh, seseorang meminjamkan sepeda motornya kepada bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah kepada bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah menyelesaikan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Syarat ijarah. Kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar
atas seizin pemiliknya. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Yang terakhir, ada ijarah mutahiyah bita malik, akad sewa penyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberian sewa atau mu'ajir pada penyewa mustajir sesuai akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Dalam penerapan skema IMBT, bank syariah dan nasabah harus melakukan akad ijarah, yakni perjanjian sewa terlebih dahulu. Pemindahan hak milik atas rumah yang menjadi objek perjanjian baik dengan jual beli maupun hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Contoh, pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor pada leasing syariah dan bank syariah. Rukun dari IMBT, orang yang berakad, penyewa, mustajir, dan pemberi. Sewa atau imbalan, harga sewa, manfaat objek sewa, maj'ur, dan sigat atau ijab qabul. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.